Shalom. Atas nama Majelis HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Allah pencipta alam semesta. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 hingga 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 260 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis diambil dari hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah
daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 189 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Marilah kita membacanya secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di situ, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung
dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di situ, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nisi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 497 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat gereja kita pada minggu ini, nama dan topik minggu sesuai kalender tahun gerejawi. Nama minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu di papatar debata kuasona marhite natinopa, atau kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. 2. Anak lahir. Pada hari Rabu 9 September 2020 telah dikaruniakan Tuhan 2 orang anak kembar, 1 putra dan 1 putri pada keluarga Ricky Maradona Sibarani, Ibu Libora Swasti Buru Pangaribuan. Alamat Jalan Mawar Merah 2 nomor 76, Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Baptisan kudus dewasa dan pengukuhan sidi kudus. Pada hari ini Minggu 20 September 2020 pada kebaktian sore pukul 17.30 WIB seusai khotbah, gereja kita mengadakan baptisan kudus dewasa
dan peneguhan sidi khusus kepada satu orang pemudi dari non-Kristen yang telah menerima pembelajaran tentang Kristen Protestan dari pendeta gereja kita. 4. Jemaat penuh. Terhitung hari ini, Minggu 20 September 2020, telah diterima menjadi jemaat penuh di gereja kita setelah menjadi ruas perguru sejak Minggu 8 Desember 2019, yaitu keluarga Lambas Manalu, Ibu Boru Napitupulu. Alamat Jalan Raya Pulau Gebang, Gang Beo 1, nomor 213, Jakarta Timur, dari Wek Rawadas, Mawar Merah. 5. Kegiatan dan ibadah minggu di gereja. 51. Sehubungan dengan himbauan pemerintah mengenai pengetatan protokoler kesehatan PSBB tahap 2 dan adanya jemaat gereja kita yang terpapar COVID-19 untuk memutus mata rantai COVID-19, maka pelaksanaan ibadah di gereja pada tanggal 27 September 2020 untuk sementara ditiadakan dan akan kembali dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020. 52. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020, ibadah di gereja dilaksanakan sebanyak 2 kali. 1. Pukul 10 WIB berbahasa Batak, pukul 17.30 WIB bahasa Indonesia. Dengan ketentuan bagi anak-anak bayi sampai usia 15 tahun, ibu hamil, lansia usia 60 tahun ke atas, dan yang memiliki riwayat penyakit penyerta, misalnya diabetes, hipertensi, jantung, paru, dan lain-lain, tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja sesuai anjuran protokoler kesehatan penanganan COVID-19 demi kebaikan kita bersama. Baiklah kita dengan sukacita beribadah di rumah kita masing-masing menggunakan acara ibadah yang dipersiapkan gereja kita. 53. Sermon Perhalado dan pembekalan calon sintua dilaksanakan secara virtual atau online. 54. Kebaktian ikat janji pernikahan dan pemberkatan nikah yang sudah terjadwal dilaksanakan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Jemaat yang hadir maksimal 40 orang. 55. Kantor gereja dibuka pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, pukul 9 WIB sampai dengan 17 WIB. 6. Rumah Dinas Pendeta. Melalui warta jemaat ini diberitahukan bahwa gereja kita telah memiliki 3 rumah unit dinas pendeta dengan alamat sebagai berikut. 1. Keluarga Pendeta Ronald Manalu MTH, Ibu Pendeta Embur Stanggang STH, alamat Jalan Nusa Indah 4, nomor 412, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. Keluarga Pendeta Edison Sian STH, Ibu Bivro Suyanti Boru Nenggolan, alamat Jalan Nusa Indah 7, Gang 1, nomor 46, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 3. Keluarga Pendeta Evander Luman Tobing SSI, Ibu RM Boru Tagalong SE, alamat Jalan Bunga Rampes 11, Gang 1, nomor 241, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Keterangan rumah dinas pendeta yang beralamat di Jalan Nusa Indah 4, nomor 412 masih dalam tahap proses pelunasan. Gereja kita mengharapkan sumbangan dana pengadaan rumah dan pengurusan sertifikat rumah dari amang dan inang anggota jemaat kita. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan oleh Cynthia Wick melalui WhatsApp Group. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 780. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran
Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Amang Inang dan semua sekolah minggu dan Pusubulung, selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 17, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini Yesus menginformasikan tentang adanya 3 bahaya berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama adalah pandangan yang salah tentang kedatangannya. Orang Farisi maupun orang Israel secara umum tidak akan dapat mengenali kedatangannya karena mereka mempunyai konsep yang salah tentang kedatangan kerajaan Allah. Orang Farisi dan orang Israel mengira bahwa kerajaan Allah akan sesuai dengan peraturan dan standar yang mereka buat, yang kita tahu itu rumit dan berbelit-belit. Maka ketika Yesus datang dan itu tidak sesuai dengan harapan mereka sebelumnya, mereka menolak dan menyalibkan Dia. Yang kedua, adanya keinginan yang menggebu-gebu untuk melihat Tuhan Yesus kembali. Ini membuat orang percaya mudah terkecoh oleh orang-orang yang mengaku diri Mesias. Padahal kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa diperkirakan untuk kedua kalinya. Maka yang penting bukanlah bagaimana kita dapat menduga-duga kedatangannya, tetapi apakah kita nanti akan ditemui tetap setia sampai Ia datang kembali. Oleh karena itu hendaknya setiap orang percaya, setiap murid Tuhan Yesus memusatkan perhatian dan upayanya untuk setia menjalankan tugas yang Dia berikan. Yang ketiga, ada perkara-perkara yang dapat membuat kita kehilangan kerajaan Allah. Ketika kita menemukan hidup kita di dalam Kristus, maka kita akan sangat merindukan hadirnya kerajaan Allah.
Tetapi ketika kita dikuasai oleh apa yang kita miliki atau yang kita inginkan, maka Kristus tidak lagi menempati posisi yang utama dalam hidup kita. Ketiga, bahaya inilah yang patut kita renungkan. Sebab banyak orang yang percaya, yang tertipu oleh ajaran-ajaran pemimpin sekte yang berbicara terus tentang kedatangan Kristus untuk kedua kali. Namun semua ajaran itu tidak sesuai dengan isi Alkitab. Maka yang penting adalah meyakinkan diri kita bahwa kita sudah benar-benar siap menyambut kedatangan Kristus, karena kita sudah menerima keselamatan. Maka melalui firman Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita lagi tentang keselamatan yang menjadi tujuan setiap kehidupan di dunia ini. Yesus membantu kita untuk melihat lagi tentang kedatangan kerajaan Allah yang merupakan bagian terindah dari rahasia kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah bagi orang beriman haruslah dirindukan dengan penuh iman dan harapan, sebab di dalamnya manusia akan menemukan keselamatan yang dijanjikan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kemudian Yesus tegaskan lagi dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 21. Yesus berkata, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Namun, demi menyambut kedatangan kerajaan Allah itu, kita orang percaya, manusia perlu sadar bahwa kepatuhan terhadap kehendak Allah adalah kunci utama untuk menikmati keselamatan itu. Maka untuk maksud itulah Yesus seolah mengajak kita bermenung sebentar sambil bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi pada dua zaman di dalam perjanjian lama. Yang pertama tadi yaitu pada zaman Nuh. Nuh adalah seorang pribadi yang menjadi teladan atas kepatuhannya kepada kehendak Allah. Nuh menerima firman Allah, menyambutnya dengan penuh iman, dan melaksanakannya dengan semangat ketaatan. Meski mungkin banyak orang menyindirnya, menghinanya, mengatakan dia seorang yang sudah gila, namun Nuh yakin teguh akan nubuat penyelamatan yang diterimanya. Karena keyakinan itu, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, maka Nuh dan keluarganya luput dari kebinasaan. Yang kedua, pada zaman Lot, Tuhan pun menyampaikan sabda penyelamatan yang sama kepada Lot. Lot diperkenalkan kembali sebagai pribadi yang menyadari akan kepatuhan atas kehendak Allah. Namun karena ketidaktaatan, maka Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Tetapi Lot diselamatkan. Sebaliknya istri Lot justru tidak selamat karena berusaha mengandalkan diri sendiri, mencari penyelamatan diri sendiri, sama seperti orang-orang lain semasanya. Kita semua tentu ingin selamat dan bahagia dalam kehidupan kita. Dua hal saja yang perlu, Bapak Ibu, untuk keselamatan kita zaman ini, yaitu tetap percaya akan penyelenggaraan keselamatan Allah, dan yang kedua, patuh dan setia pada kehendak Allah dalam kehidupan kita.
Meskipun kita tahu dunia berubah seturut dengan perubahan zamannya, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam menantikan dan menyambut kedatangan kerajaan Allah yang mulia dan menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itu diperlukan keberanian untuk melepaskan atau membiarkan pergi hal-hal yang sering menutupi dan membelenggu kita. Misalnya keinginan-keinginan daging, kecemasan, juga ketakutan kita akan kehilangan sesuatu hal yang dirasa sangat berharga dalam hidup kita. Ketika kita ikhlas melepaskan semuanya itu, kita akan memperoleh ruang dan kesempatan untuk membiarkan Tuhan masuk dan hadir di dalam kehidupan kita. Maka berpikir untuk menyelamatkan hidup dengan bantuan materi seringkali justru menutup ruang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat 33 dalam nats khotbah ini dikatakan tadi bahwa orang yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Kalimat paradoks tersebut menarik sekali untuk kita renungkan, apalagi karena kalimat itu dilanjutkan dengan peristiwa dikatakan tadi ditinggalkan, ada kata perpisahan, ada juga kata kehilangan. Dalam nats tadi disebutkan kalau ada dua orang sedang tidur seranjang, seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang sedang bekerja di ladang, seorang akan dibawa dan seorang lagi akan ditinggalkan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, pengalaman ditinggalkan dan kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Kehidupan bisa terasa gelap dan bisa terasa kosong karenanya. Namun bukankah dalam kekosongan seperti itu ruang untuk kehadiran Tuhan dan kesempatan untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita justru terbuka? Ketika kita berani untuk melepaskan dan berani untuk kehilangan, itulah saat kita mengundang Tuhan untuk masuk dan memenuhi ruang batin kita. Saudara yang terkasih, pesan Injil pada hari ini juga adalah pesan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh murid-murid Yesus atau orang-orang percaya zaman sekarang. Ketika kita berpikir untuk menyelamatkan hidup kita dengan mengumpulkan semua hal di sekitar kita, justru disitulah kita akan kehilangan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Kebahagiaan sejati akan kita terima dan kita rasakan manakala kita berani untuk lepas bebas dari hal-hal duniawi dan membuka ruang bagi kehadiran Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini mengajak kita untuk merenungkan dan melakukan tindakan untuk meninggalkan keinginan daging, keinginan hatimu. Biarkan Tuhan masuk ke dalam hati dan memimpin kita, sebab kuasa Allah selalu nyata dalam seluruh ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami Tuhan perkenankan bersekutu di dalam rumah kami masing-masing untuk menaikkan kidung pujian kehadirat-Mu dan mendengar firman Tuhan
yang menjadi kekuatan, yang menjadi pendorong semangat kami untuk menjalani kehidupan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, seutuhnya kami hanya bergantung kepada kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati setiap kehidupan kami, memberkati setiap kehidupan keluarga jemaat-Mu, memberkati setiap pekerjaan mereka, dan terutama menjauhkan seluruh jemaat-Mu dari mara bahaya, terutama penyakit COVID-19. Sehingga meskipun kami harus dibatasi ruang gerak, meskipun kami harus beribadah di tengah-tengah rumah kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir juga memimpin setiap ibadah jemaat-Mu dan memberkati semua ibadah yang dilaksanakan pada hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Demikian juga pemerintah kami yang sampai saat ini masih berusaha untuk berjuang membawa negara kami keluar dari bencana pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah benar-benar untuk melindungi, untuk membantu, dan untuk memberi kenyamanan hidup di tengah-tengah masyarakat kami Indonesia. Berkati juga gereja-Mu dalam setiap misi pelayanan mereka pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah semua pelayanan gereja-Mu itu tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memberikan kepastian hidup bagi kami bahwa kami akan keluar dari setiap bencana non-alam ini atau dari kesulitan pandemi COVID-19, karena kami tahu Tuhan memiliki kuasa atas seluruh ciptaan. Kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat yang pertama dan seterusnya, sambil kita menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Bapak dan Ibu, Amang dan Inang semua tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan tetap mengikuti protokoler kesehatan dan himbauan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.